Di Jepang sendiri tidak bisa di satu perusahaan ini mengerjakan semuanya. Di mana perusahaan ini dia mempunyai kayak izin buat ngelakuin pekerjaan ini ya teman-teman. Untuk membangun suatu fasilitas negara ini kan melibatkan banyak pekerja dan melibatkan banyak perusahaan. Ja, welcome back to my channel, bre. Kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Makasih bagi kalian yang udah mengklik video kali ini. Makasih bagi kalian yang udah subscribe aku, udah mengikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan cara nggak langsung kalian mensupport aku, mendukung aku, dan bikin aku selalu semangat untuk bikin video konten-konten yang selalu bermanfaat di bidang Gimba tentunya, dan kerja ke Jepang ya teman-teman. Dan setelah kalian subscribe, jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng, karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video kalian akan dapat notifikasi dan langsung cek pantengin kuy. Selamat siang teman-teman. Di siang yang panas terik ini, aku pengen ngasih informasi sedikit bagi kalian teman-teman untuk melanjutkan videoku yang kemarin. Dimana aku di videoku yang kemarin aku membahas tentang alasan kenapa permintaan Kensushi di Jepang ini di bidang Gimba itu sangatlah besar. Dan untuk video ini aku pengen ngelanjutin pembahasanku yang kemarin. Dimana di videoku ini aku pengen bahas tentang macam-macam pekerjaan di bidang Gimba ya teman-teman. Kita tahu sendiri kan teman-teman, Gimba itu merupakan kayak perkumpulan pekerjaan-pekerjaan yang ada di konstruksi untuk membangun suatu infrastruktur yang ada di negara. Nah, di mana pekerjaan itu masih merupakan bidang. Lah, di dalam ini dia mempunyai kayak khusus-khusus pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini. Lah, di Jepang sendiri tidak bisa di satu perusahaan ini mengerjakan semuanya. Di mana perusahaan ini dia mempunyai kayak izin buat ngelakuin pekerjaan ini ya teman-teman. Kayak contohnya ngelakuin pekerjaan ngerakit besi ya, dia kerjaan cuma itu. Jadi untuk membangun suatu fasilitas negara ini, kayak contoh aja membangun rumah sakit kayak gitu. Lah, itu melibatkan banyak pekerja dan melibatkan banyak perusahaan. Ada perusahaan yang tugasnya nata papan, ada perusahaan mikat besi, ada perusahaan yang ngecor, ada yang finishing gitu ya teman-teman. Dimana untuk video kali ini aku pengen bahas macam-macam pekerjaan yang ada di bidang Gimba ini teman-teman. Nah, gak usah bacot lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pertama teman-teman, untuk yang pertama di bidang Gimba, pekerjaan yang pertama yaitu di bidang katawaku. Katawaku ini merupakan kayak perakitan papan-papan ya teman-teman, yaitu perakitan suatu cetakan, yaitu cetakannya bisa dari kayu, bisa dari besi, sebelum pengecoran dan setelah perakitan besi. Dimana tugasnya ini dia bikin cetakan buat sebelum ngelakuin pengecoran, dia bikin cetakannya yang dari kayu, dari papan itu. Kayak contohnya bikin tiang penyangga buat jalan tol. Itu kan di situ kan sebelum dicor, itu kan pasti jembatan tiang tol itu kan bentuknya ada yang kayak huruf Y kayak gini, ada yang huruf T gini. Lah, tugas pekerjaan Katawaku ini, perusahaan Katawaku ini, yaitu tugasnya yaitu bikin cetakannya bentuknya sesuai yang diinginkan oleh negaranya, ada gambar bangunannya gini 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 buatnya kayak gini. Lah, fungsinya dia, pekerjaan dia yaitu membikin cetakannya sebelum dicor. Terus untuk pekerjaan yang kedua yaitu di bidang tagging. Dimana pekerjaan tagging ini kalau di Indonesianya kayak perakitan besi ya teman-teman. Jadi pekerjaannya dia itu hanya ngerakit besi buat suatu bangunan atau suatu pekerjaan ya teman. Contohnya kayak gini, kalau mau bangun rumah sakit, pekerjaan perusahaan ini dia cuma ngerakit besinya aja, nggak sampai nata papan, nggak sampai ngecor, nggak. Dia cuma khusus buat ngerakit-rakit besi yang mau dipasang cetakan sebelum dicor. Jadi itu ada tahap-tahapnya teman-teman. Jadi dia kerjaannya tuh cuma rakit besi itu sampai sesuai dengan apa yang dimau, yang sesuai dengan gambarnya pastinya, sesuai permintaan dari negaranya teman-teman. Terus untuk yang ketiga, pekerjaan ketiga yaitu pengecoran. Dimana pekerjaan yang pengecoran ini
Dia itu mulai dari nyediain pekerjaannya buat ngecor secara langsung, atau nyediain alat buat ngecornya kayak pompu, kayak mobil yang teman-teman yang itu kayak keren yang bisa bergerak, bisa naik turun. Tapi itu kan ada pipa di saluran kerennya, itu biasanya buat ngecor di tempat-tempat yang tinggi. Mobil pengecornya itu nggak bisa langsung masuk ke tempat yang akan dicornya, itu pakai pompu ya teman-teman. Biasanya itu pekerjaan pengecoran itu dia langsung mulai dari alatnya sampai orangnya khusus buat ngecor aja, nggak kerjaan lain-lain, cuma ngecor aja tugasnya dari awal sampai akhir. Terus untuk pekerjaan keempat ya teman, yaitu di pekerjaan perkayuan. Perkayuannya kayak kebanyakan rumah di Jepang sih emang banyak yang udah pakai beton, udah banyak yang pakai cocoran, tapi juga masih banyak rumah di Jepang itu yang pakai kayu teman-teman. Jadi lantai-lantai di Jepang ini kebanyakan bukan keramik-keramik kayak gitu kayak di Indonesia, bukan, tapi dia lebih kayak ke keramik, tapi itu asalnya dari kayu, kayak potong-potongan kayu yang udah dilapisin kayak cairan apalah, nggak tahu aku. Dia itu kerjanya perkayaan itu buat itu, terus kayak buat pintunya, pintu rumah kayak gitu, kayak di Indonesia lah, kayak apa mebel itu. Itu fungsinya kayak gitu, kerjaannya dia cuma di bidang perkayuan ya, kayak kayak bentuk-bentuk kursi kayak gitu, terus pintu, terus lantai, ubin kayak gitu. Itu pekerjaan yang perkayuan. Terus untuk pekerjaan gemba yang terakhir ya teman-teman, ini ada pemelasteran. Pemelasteran itu kayak penghalusan yang udah dicor kan teman-teman, terus nanti dia tinggal menghaluskan itu, nanti pakai kayak racikan semen sama air, terus dihalus. Dia kerjanya cuma menghalus dinding gitu. Jadi kerjanya tuh dari awal sampai akhir cuma itu doang. Jadi itu pekerjaannya dia sampai dari awal sampai akhir ya cuma itu, ya kayak master pekerjaannya cuma kayak gitu. Sebenarnya pekerjaan di bidang gemba itu sangat banyak teman-teman, tapi untuk kesempatan kali ini aku cukup bahas yang 5 ini, karena yang 5 ini udah lazim lah yang aku dengar, yang karena pekerjaan 5 ini udah lazim, udah sering aku lihat, aku dengar teman-temanku udah juga banyak di sana, makanya aku bahas yang ini, belum sampai yang lainnya. Nanti kapan-kapan aku bakal lanjutin video kali ini ya teman-teman, ketika banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak yang like, aku pasti akan lanjutin video kali ini. Sekian ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Kalian semakin tahu apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang gemba. Ingat teman-teman, gemba itu kayak merupakan suatu mencangkup semua pekerjaan yang ada di bidang konstruksi. Dimana bidang konstruksinya ada banyak, jadi pekerjaan gemba itu ada banyak. Nanti kalian masuk kemana nggak tahu, jadi tontonnya gemba itu pasti di lapangan gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman video kali ini. Jangan pernah bosan-bosan nonton videoku, jangan bosan-bosan lihat muka ini, dan semoga bermanfaat. Sekian ya teman-teman, terima kasih, assalamualaikum.